Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasinta Aurelia dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NPM 210430184. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah dari hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat adalah usaha yang direncanakan dengan terus-menerus dan dengan sengaja untuk membangun serta mempertahankan hubungan timbal balik antar organisasi dan masyarakat. Tokoh-tokoh dari hubungan masyarakat ada Eric Johnson, Carl Boyce, Verne Bernard, Arthur Page, Paul Gare, dan T.J. Ross. Sejarah hubungan masyarakat di dunia terbagi dalam beberapa periode. Yang pertama, ada humas sebagai periode kegiatan yang tidak terorganisir. Periodenya berkisar pada tahun 1700 hingga 1800. Pada periode ini, banyak diwarnai dengan kegiatan penyatuan pendapat rakyat umum untuk kemerdekaan atau kebebasan dari perbudakan dan sistem kolonialisme yang melanda dunia. Banyaknya deklarasi kemerdekaan membuat periode ini disebut juga dengan periode Republic of Independence. Selanjutnya ada hubungan masyarakat periode kegiatan yang terorganisir. Periode berkisar pada tahun 1801 hingga 1865. Di periode ini, seiring dengan perkembangan bidang industri, keuangan, perdagangan, dan juga teknologi, kegiatan hubungan masyarakat mulai terorganisasi dengan baik. Hal ini terlihat dari pesatnya perkembangan hubungan perdagangan lokal, nasional, maupun internasional. Periode ini juga disebut masa Public Relation of Expansion, karena keberhasilan kegiatan hubungan masyarakat dan pers yang mengkampanyekan anti perbudakan di kawasan Eropa, Amerika, dan negara-negara maju lainnya. Hubungan masyarakat sebagai profesional, periode tahun 1866 hingga 1900. Pada masa ini, kegiatan hubungan masyarakat berubah bentuk menjadi suatu kegiatan profesional. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan dari kemajuan teknologi industri berupa meluasnya penggunaan listrik dan mesin pembakaran atau internal combustion engine. Hubungan masyarakat dimanfaatkan para robber barons atau tuan tanah perampok untuk kegiatan bisnisnya yang menganut asas laissez-faire, sistem ekonomi monopoli yang tidak memperdulikan nasib rakyat atau para pekerjanya. Karena itu, hubungan masyarakat pada masa ini disebut masa the public subsidence. Selanjutnya ada publik diberi informasi atau diberitahukan pada periode tahun 1901 hingga 1919. Nah, kegiatan hubungan masyarakat pada masa ini yaitu melakukan investigative reporting untuk melawan para petani, populis, kristiani, sosialis, dan serikat buruh yang memprotes keras tindak kejahatan yang dilakukan oleh para usahawan, politisi tidak bermoral, serta koruptor. Mereka mengupah para wartawan untuk membalas perlawanan tersebut dengan mempengaruhi atau mengotak-atik berita yang dimuat di media massa. Selanjutnya ada hubungan masyarakat dan periode saling pengertian, yaitu periode tahun 1920 hingga sekarang. Pada tahun 1923, hubungan masyarakat dijadikan sebagai bahan studi, pemikiran dan penelitian di perguruan tinggi sebagai sebuah profesi yang baru. Perkembangan sekarang ini menunjukkan adanya penyesuaian, perubahan sikap, saling mengerti, saling menghargai, dan toleransi di berbagai kalangan organisasi dan publik. Di samping ini semua, sejarah perkembangan hubungan masyarakat dapat kita lihat dari beberapa gambaran kronologi seperti berikut. Abad ke-19, hubungan masyarakat di Amerika dan Eropa menjadi program studi yang mandiri didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekitar 1865 hingga 1900, pada saat itu publik masih menganggap bodoh. Salah. Di samping ini semua, sejarah perkembangan hubungan masyarakat dapat kita lihat dari beberapa gambaran kronologi seperti berikut.
Abad ke-19, hubungan masyarakat di Amerika dan Eropa menjadi program studi yang mandiri didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekitar 1865 hingga 1900, pada saat itu publik masih dianggap bodoh. 1900 hingga 1918, kemudian publik diberi informasi dan dilayani. 1918 hingga 1945, publik diberi pendidikan dan dihargai. Pada tahun 1925, di New York, hubungan masyarakat dijadikan sebagai pendidikan tinggi resmi. Pada tahun 1928, di Belanda banyak diadakan kursus-kursus yang bermutu. Pada tahun 1945 hingga 1968, publik mulai terbuka dan banyak yang mengetahui tentang hubungan masyarakat. Pada tahun 1968, di Belanda mengalami perkembangan yang pesat ke arah ilmiah karena penelitian yang rutin dan dilakukan secara kontinu. Jika di negara Amerika perkembangannya lebih ke arah bisnis, berikut penjelasannya. Pada tahun 1968 hingga 1979, publik dikembangkan di beberapa bidang. Pendekatannya tidak hanya melalui satu aspek saja. Kemudian di 1979 hingga 1990, internasional memasuki globalisasi dalam perubahan mental dan kualitas. Lalu pada 1990, perubahan mental, cara pandang, sikap, kualitas, pola pikir, dan pola perilaku secara nasional atau internasional. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.